wabarakatuh. Kita lanjut lagi serta keempat untuk presentasi proposal tugas akhir, yaitu dengan judul prototip insinerator otomatis menggunakan node MCU dan Telegram berbasis Internet of Things (IoT) oleh Minhajul Abidin. Oke, dipersilakan dimulai. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya kepada Pak Yusi, Pak Manis, Pak Asep, Pak Riyad, dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir, yang mana judul saya yaitu prototype insinerator otomatis menggunakan node MCU dan Telegram berbasis Internet of Things. Adapun latar belakang yang menginspirasi saya untuk mengangkat judul TA ini adalah tentang pengolahan sampah yang masih banyak sekali terjadi penumpukan sampah yang belum teratasi semuanya, yaitu sistem pengolahan sampah terutama untuk daerah perkotaan harus dilaksanakan secara tepat dan sistematis. Nah, terus rantai penanganan sampah masih menjadi tantangan tersendiri karena masih adanya timbulan sampah, biaya yang mahal pada proses pengangkutan sampah, penumpukan sampah yang melampaui daya tampung TPA, efektivitas dan efisiensi penanganan sampah. Permasalahan timbulan sampah ini telah menjadi permasalahan klasik khususnya di perkotaan Kota Bandung yang sampai saat ini belum tertangani seluruhnya. Nah, terus insinerator adalah sebuah alat yang menggunakan sistem insinerasi. Metode yang digunakan dalam sistem ini adalah membakar sampah. Jadi untuk efektivitas penanganan sampah adalah melalui insinerasi atau pembakaran sampah. Adapun rumusan masalah yang akan saya paparkan yaitu satu, tentang bagaimana desain prototipe insinerator otomatis menggunakan node MCU dan Telegram berbasis Internet of Things. Dan kedua, bagaimana kinerja dari prototipe insinerator otomatis menggunakan node MCU dan Telegram berbasis Internet of Things. Adapun luaran yang diharapkan yaitu sebuah alat insinerator otomatis menggunakan prototipe insinerator otomatis menggunakan node MCU dan Telegram berbasis Internet of Things yang efektif dan efisien. Sebuah alat insinerator otomatis menggunakan node MCU berbasis Internet of Things yang inovatif. Yang selanjutnya yaitu sebuah alat insinerator otomatis menggunakan node MCU berbasis Internet of Things yang dapat dikembangkan. Adapun metode penelitian yaitu mulai dari yang kedua yaitu studi literatur, pengumpulan data dan lain sebagainya, yaitu terus perumusan masalah. Yang ketiga, menentukan instrumen penelitian. Terus yang selanjutnya itu melakukan perancangan alat yang dapat digunakan setelah kita mengumpulkan data dan merumuskan masalah. Terus yang selanjutnya yaitu implementasi alat yang akan digunakan. Setelah kita melakukan implementasi, yaitu tentunya kita melakukan pengujian spesifik alat yang akan digunakan pada penelitian kali ini, yaitu satu, mengecek satu persatu komponen alat yang akan digunakan apakah itu berfungsi atau tidak. Terus yang kedua yaitu menggabungkan semua komponen yang akan digunakan. Kalau sudah komponen semua tergabung dan sudah dirancang,
Selanjutnya itu apakah alat ini berfungsi atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jikalau tidak, maka kita lakukan pengulangan kembali. Jikalau iya, maka alat ini sudah selesai. Pembahasan tentang studi literatur, yaitu saya membahas tentang sampah, insinerasi, Arduino, Internet of Things. Adapun di Arduino ini nantinya ada Node MCU ESP8266, terus solenoid, terus modul relay dan lain sebagainya. Di Internet of Things itu kita akan membahas tentang telegram dan internet. Terus instrumen penelitian yaitu ada hardware dan software. Hardware tersendiri yaitu terdiri dari beberapa komponen-komponen ya. Yang satu merupakan tungku pembakaran itu sendiri, yang kedua smartphone, karena karena pada tugas akhir kali ini saya melakukan bagaimana cara mengoperasikan insinerator ini dengan menggunakan smartphone, yaitu kita membakar sampah tanpa harus ada di rumah. Terus yang ketiga itu Arduino Uno, Node MCU, modul pemantik elektrik, ini untuk pemantiknya. Terus sensor suhu, bagaimana nanti kita mengukur maksimal pembakaran tungku sampah itu tersendiri, yaitu termostat digital sama sensor suhu, terus solenoid, valve, blower dan pompa air. Untuk softwarenya yaitu dan Arduino IDE, yang kedua yaitu Telegram. Nah ini contoh insinerator. Udah Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi mekanik ya, lebih ke mekanik ya, bikin itu tadi. Pembuatan alat. Kalau Arduino nanti diprotes, baru lihat lagi. Apa namanya? Terus lanjutin. Jadi bikin kontrol untuk yang mekanik tadi. Gimana sih, saya belum nangkep loh sebenarnya. Jadi yang dibuat tuh apa sih, apanya gitu? Yang dibuat itu adalah alat pembakar sampah. Terus kita mengontrol dengan smartphone. HP ya, handphone lah. Smartphone itu Android, next generation Itu dia sudah sampai taksi nih. Android, boleh. tapi dengan Telegram Pak gitu. Pakai Telegram. Memerintah dengan Telegram, misalkan mati. Bedanya dengan WhatsApp apa? Dengan Line, dengan Kakao Talk. Paling di ininya Pak nanti di. Ya kan ini S1 harus ada kajian ilmiah Ya. ya, berarti perbedaan itu berdasarkan apa gitu. Jangan kamu Efektivitas. Nah, itu efektivitasnya berdasarkan apa? Datanya mana? Apakah Karena potensi Telegram ini lebih apa ya? Lebih sedikit katanya gitu Pak, berapa MB daripada Usaha, WhatsApp. kayak bukti itu. Nah, kan ilmiah teh harus ada berdasarkan rujukan, referensinya apa. Kamu ngomong ini jadi iklan loh, kamu ngomong Telegram, orang nggak usah Telegram tapi Messenger gitu aja. Oh, Messenger. Pesan Singkat. bukan pesan singkat lagi, Medsos. bukan medsos, Sosial media. sosial media ya. Ayo apa? Tolong dibantu, tolong dibantu. Messenger kan. Messenger kan. Jangan ini iklan, kamu kerja di Telegram atau apa gitu. Telegram ini Siapa? maksudnya emang Telegram aplikasi. Telegram aplikasi Pak. Nah, jangan. Kirain telegram, kirain mah telegramnya. Nah makanya tuh, jadi kan harus dijelasin. Aplikasi Telegram berarti Pak yang bisa. Jangan ditulis ini. Tapi emang karena kalau misalnya dia pakainya itu harus menggunakan Telegram. di batasan masalahnya ditulis.
messengernya Iya. adalah berupa Wah. Telegram. Berarti messenger gitu ya Pak? Iya. Tat dulu. Siap. Tat dulu. Android Messenger apa atau online messenger gitulah. Kan sebenarnya ini kan jadi meng-off-kan dan mematikan Kontrol. nanti suhu gitu ya, pemanas kan nanti kan Pembakaran apa Pak? ya pembakaran panas itu kan nanti pakai listrik ya, Iya Pak. pakai listrik. Nah itu si listrik itu kan dimatikan, dihidupkan dengan jarak jauh gitu kan? Iya betul Pak. Gitu. Nah cara menghidupkan jarak jauhnya itu pakai SMS kan gitu ya, Iya. yang dikodekan misalnya mati, Mati. dikodekan apa ke sana sehingga di sana jadi mati gitu ya. Hidup misalnya, terus dikodekan si hidup ini jadi satu kode hidup gitu kan. Iya. Terus antara hidup dan mati misalnya dikodekan lagi gitu kan, ke sana menjadi setengahnya gitu kan. Nah maksud saya tadi itu yang dimaksud Pak Yusi penelitian itu ada di antara hidup dan mati itu ada rank data gitu ya. Ada sekumpulan rank data yang kamu harus amati gitu kan. Misalnya seperti ini, di sana itu kan sampah itu akan mati pada suhu sekian, Nah, terus kan itu ya akan melebur pada suhu sekian sudah menjadi apa, Ya. pada suhu sekian sudah menjadi apa, pada suhu sekian sudah menjadi apa. Nah informasi melalui website atau internet of things-nya bagaimana gitu ya, informasinya di sini Supaya supaya di situ Pak, nanti kita cuman peleburan sampah ini berapa derajat gitu. nah, Kan itu ada sensornya nanti. ya betul ada sensor. Jangan sampai gini, hanya kita orang elektro dibodoh-bodohin dengan on off. Ya. Kan? kita terlalu sederhana jadi Iya, jangan hanya jangan pasang-pasang dibodoh-bodohin sensor. anak elektro dengan on off Ya. gitu ya, hidup dan mati. Tapi kita perlukan antara hidup dan mati itu Ya. serangkaian kegiatan yang banyak gitu ya, yang kita perlu amati gitu. Ya kan di landasan teori ada spesifikasi kertas misalkan berapa derajat tingkat peleburannya, terus plastik, terus kaca dan lain sebagainya itu ada Pak. Di Nah, landasan lebih teori. lucu, referensinya harus dilampirkan, disiapkan. Itu ya, tidak yang kami inginkan Ya. gitu, yang kami inginkan tidak hanya sekedar di sini on gitu ya, mana nyala gitu ya, udah mati, udah informasi lagi mati gitu ya. Siap. Tidak gitu ya. Kan nanti Apa? tetap ada Iya, penelitian data. apalagi misalnya yang namanya sampah kan tingkat peleburannya itu macam-macam gitu kan. Sampah namanya Tergantung jenis sampah, kertas, ya. ya, sama yang namanya ini tingkat leburnya sekian gitu, dengan suhu sekian. Sampah ini leburan dengan suhu sekian gitu ya. Itu macam-macam, Lamanya gitu ya. juga. Nah itu yang namanya penelitian tuh itu sebenarnya yang dibutuhkan gitu ya. Datanya ya Pak. Iya, jadi proses untuk menghasilkan data itu bagaimana? Ya. Kalau dan juga kan kalau hanya matiin on-off telepon kan kurang hebat. Paling saya kalau hello Google iya kan pakai suara, pakai Enggak, masalahnya dari beberapa mungkin referensi ya yang saya dapat itu masih manual cara pembakarannya gitu. Nah, saya mencoba pakai elektrik. Kenapa? Oh, anak elektro. Cuman kan nanti ditambah datanya nanti berapa derajat suhunya itu terbakar, berapa maksimal, berapa menit gitu. Ya, dan juga bukan hanya pakai sensor-sensor, cuma Ya. Arduino pasang tinggal coding ke Arduino-nya. Ya itu kan sama kayak D3 bikin Iya. alat analisisnya apa? Mending ya tadi misalnya kamu bikin voice ya kayak Google. Hello Google, padamkan lampu. Mati. Itu mending gitu. Jadi ada itu kan ada atau kamu tambahkan watermarking di dalamnya bisa juga di datanya inskripsi. Jadi bukan hanya mematikan sampah gitu. Oke? Oke, Pak. Siap. Jadi maksud saya tuh informasi nanti kayak internet of things-nya gitu ya, Betul Pak. berupa tadi itu short SMS, short message gitu ya, itu bermacam-macam gitu ya, tidak hanya on off gitu. Jadi maksud saya kalau misalnya dikategorikan dengan banjir misalnya, oh sudah level sekian, sudah siaga 1, sudah siaga 2, sudah siaga 3, atau sudah harus kabur gitu ya. Iya.
Itu ada informasi seperti itu. Ya. Nah ini kaitan dengan suhu, bagaimana informasi itu bisa sampai kepada orang dengan jarak yang jauh tadi itu. Melalui pakai smartphone itu kan, smartphone. Misalkan status menampilkan derajat suhu kebakaran. Ya, tuh. Terus bisa pada suhu ini apa yang sudah melebur gitu ya. Nih sudah. Itu kan berdasarkan teori Informasi, sampai informasi nantinya melalui SMS itu. Ya. Tuh. Terus yang keduanya tadi Pak Yusi menanyakan itu mekanik gitu ya. Nah, kamu jangan terlena pembahasan masalah tungkunya aja gitu. Jangan terlena pembahasan masalah tungku gitu ya. Walaupun di sini dikatakan ada prototipe gitu ya. Ada prototipe misalnya. Masuk industri nanti. Iya, pembuatan prototipe tungku misalnya. Jangan terlena membuat tungkunya. Tapi kita terfokus kepada bagaimana informasi yang bisa didapat gitu ya, untuk misalnya tungku ini berfungsi gitu ya. Tuh. Nanti kalau misalnya ke tungku, nanti udah ke industri misalnya, bagaimana perancang tungkunya, apakah ini supaya penyebaran panasnya bagaimana, itu kita tidak bahas gitu ya. Tidak kita inginkan hal itu. Gitu ya. Prototipe juga, walaupun di sini prototipe misalnya. Oke, tuh. Lihat ada lagi apa lagi yang Ya paling itu sih yang sangat disayangkan. Kembali lagi saya itu kita tuh terlalu digampangkan dengan produknya Arduino kan. Gitu. Karena yang diharapkan kita sebagai mahasiswa elektro itu harusnya lebih bisa membuat, malah bisa membuat produk sendiri gitu. Seperti produknya Arduino, kita membuat satu produk ya hampir mirip dengan Arduino, bisa dipakai sama siapa saja, bisa diproduksi sama siapa saja gitu. Hanya bisa seperti itu gitu. Banyak akhirnya kita jadi konsumen tetapnya Arduino gitu. Jadi konsumen tetapnya Arduino akhirnya. Jadi Unino akhirnya terkenal, ya udah kalau kayak gitu mending kerjasama aja dengan Arduino sekalian, kita bisa dapat apa gitu ya, bisa dapat entah itu pengajaran, entah itu produknya. Jadi anak SMK nanti. Cuman ya sisi elektronya hilang, karena sebetulnya kalau pemrograman itu lebih ke informatika gitu. Nah informatika juga malah yang tentang mikrokontroler seperti ini kan kayak di Unicom itu informatika justru yang lebih ininya, pembuatan robot, robotika kan. Mereka udah terkenal jago sama ininya apa, juaranya gitu. Nah maksud saya itu makanya kalau bisa tuh cobalah jangan kita bikin hasil kayak sendiri dari kita pakai Atmega kan banyak yang sudah jadi. Kita bisa pakai produknya lokal juga bisa, yang dari ITB atau yang dari apa Kepundung. Semarang ya. Ada dua produk kayak Atmega itu. Nah di Kapundung tuh banyak itunya. Kita bisa beli alatnya gitu. Dan mungkin kalau seperti itu mungkin walaupun sederhana, tapi kalau misalnya kita memang membuat sendiri gitu, dari mulai proses awal sampai dengan akhir gitu, orang tidak akan melihat itu sederhana gitu. Karena apa? Anda membuat mulai dari memprogramnya, mulai dari membuat PCB-nya untuk mikrokontrolernya, terus untuk sensornya juga kita membuat sendiri, semuanya kita membuat sendiri. Mungkin orang tidak akan melihat memang fungsinya sederhana, tapi prosesnya yang tidak sederhana seperti itu. Jadi kalau misalkan memang misalkan seperti ini, alat seperti ini ya, kalau jadinya pakai Arduino ya memang akhirnya jadi gampang lah. Yang seperti itu mah tinggal lihat di Google juga, datanya programnya udah ada, tinggal masukin udah jadi.
tinggal ambil kabel penyambung, sambungin dari Arduino ke sensor, input sama outputnya tinggal nyambungin, udah beres gitu aja seperti itu. Tapi kalau misalnya ada proses, kalau misalnya Anda membuat sendiri itu kan alatnya tidak tergantung dengan Arduino, itu alat walaupun seperti itu prosesnya gampang ya, tapi kalau misalnya Anda membuat sendiri pakai apalagi kalau misalnya mempelajari bahasa pemrogramannya ya, entah mau pakai assembler atau mau pakai bahasa C atau mau pakai apapun, bahasanya terserah, banyak sebetulnya gitu. Jadi memang kita terlalu dimanjakan dengan Arduino, sekarang banyak Arduino. Kalau dulu saya memang kalau untuk seperti hanya kerjaan-kerjaan proyekan lebih cepat bisa lah gitu pakai Arduino. Tapi kalau misalnya untuk penelitian atau untuk skripsi seperti ini memang agak gimana ya. Saya dari dulu juga paling inilah untuk pakai Arduino. Makanya setiap mata kuliah di microcontroller kan yang dibahas di dalam menggunakan Arduino, pokoknya kita menggunakan ATmega aja gitu. Seperti itu. Karena sensor-sensor juga kita bisa bikin sendiri ya. Yang jadi, yang buatan sendiri juga bisa ada. Di Scapulung banyak. Dan yang akhirnya kita tidak disuguhkan dengan mempelajari programnya benar-benar tentang microcontroller gitu. Jadi kenapa misalkan dari microcontroller itu kita menggunakan input kaki, misalkan kaki port 1A misalkan, kenapa sampai apakah bisa diganti dengan port 1B gitu, atau misalkan diganti dengan port 1C ya, atau misalkan diganti dengan port B gitu. Nah, jadinya kita tidak disuguhkan ataupun tidak ini kan ke mempelajari hal yang seperti itu jadinya. Lalu berikutnya ini masalah itu tuh saya terganggu sekali dengan flowchart. Dengan flowchart, aduh saya flowchart nanti perbaiki, pelajari lagi tentang masalah pembuatan flowchart ya. Masa flowchart kayak gitu semuanya? Kalau ya? di flowchart itu lambang apa yang nah itu ya kiri kanan oke. Itu mah kalau di rambu-rambu lalu lintas bisa lah pakai itu gitu. Tapi kalau di flowchart kayaknya ini saya mau ganggu sekali untuk flowchart. Jadi untuk flowchartnya, jadi kalau bisa pelajari lagi masalah flowchart, mana untuk mana input, proses input, misalnya pengkondisian, kondisi, if banyak lah. if then, kondisi kan, kondisi if then. Itu ya nanti perbaiki untuk ininya, karena ini nanti akan banyak flowchart itu tentang pembuatan hardware, sistem perancangan hardware-nya, software-nya nanti sama fungsinya juga, nanti fungsi alat itu kan seperti apa nanti digambarkan yang paling ini kan sama flowchart. Jadi untuk flowchart ini benar-benar harus dipelajari lagi. Gampang kok untuk membuat flowchart mah ya. Yang penting Anda ininya banyak di internet juga literaturnya masalah flowchart. Itu paling berikutnya masalah flowchart ya, diperbaiki juga. Makanya saya tuh aduh kenapa harus yang susah-susah pakai bikin alat yang sederhana tapi desain benar-benar hasil pemikiran sendiri, alat dibikin sendiri gitu. Pokoknya Itu lebih oke gitu. bikin sederhana kelihatan susah daripada susah kelihatan sederhana. Nah, Oke. Tapi idenya mah bagus, Idenya mengurangi idenya ini mah. sampah ya. Latar belakangnya Bagus. Memutus, Pak. Iya, sampah. Bagus. Oh, ini diperlukan banyak orang gitu. Bisa diberesin. permasalahan itu apa masalah zaman tahun, masalah sampah. Oke. Demikian untuk pemaparan proposalnya. Hajul, tolong diperbaiki. Saran-saran ini sudah dicatat juga, nanti direkap, nanti kamu ke Pak Gani untuk hasil rekapan masukan
kesalahannya, silakan lanjut perbaikin. Nanti info pembimbing juga akan kita sampaikan dari lobby. Oke, lanjut ke anak berikutnya.